warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, sebelum mulai ke vlognya, ayo kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok kami. Halo, aku Intan. Hai, aku Nabila. Halo, aku Lia. Halo, aku Mutiara. Dan aku Aulia. Di tengah hiruk pikuk kota Padang, berdiri sebuah tempat yang menyimpan kenangan panjang budaya Minangkabau, Museum Aditya Warman. Museum ini bukan hanya ruang pameran, tetapi sebuah perjalanan waktu yang menghubungkan kita dengan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui setiap artefak, rumah adat yang megah, hingga benda-benda yang bersejarah, kita diajak untuk memahami bagaimana budaya Minangkabau tumbuh, berkembang, dan bertahan. Nah, di vlog kali ini, kami akan mengajak kalian melihat lebih dekat keindahan museum ini. Mari kita mulai mengeksplorasi dan temukan cerita-cerita menarik di balik setiap sudutnya. Sekarang kami ada di Museum Aditya Warman. Teman-teman semuanya bisa dilihat, awal masuk di museum kita disambut dengan miniatur dari Museum Aditya Warman. Dan di sini kita juga bisa lihat foto-foto museum lokal yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita masuk ke ruangan selanjutnya, di mana ruangan ini berisi tentang filosofi mengenai Minangkabau dan juga ada buku-buku serta pedang yang berhubungan dengan kebudayaan Minangkabau. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke ruangan koleksi pelaminan adat Minangkabau. Lalu, di sini juga ada miniatur-miniatur makanan orang Minangkabau. Halo guys. Nah, untuk di ruangan ini berisi koleksi perhiasan yang ada di Sumatera Barat. Nah, ayo boleh masuk. Oke guys, sekarang kita ada di ruang pameran keramik. Mari kita masuk. For your information, keramik-keramik di sini banyak yang pecah. Itu tuh terjadi karena gempa tahun 2009, sehingga keramik-keramiknya banyak yang pecah. Tapi pihak museum ngebantu buat ngelemin potongan-potongan keramik ini. Nah, untuk teman-teman yang mau info lebih lanjutnya bisa dibaca ya di papan ini. Oke, sekarang kita masuk ke halaman belakang, di mana di halaman belakang ini terdapat 5 ruang koleksi. Nah, di sini juga kita bisa melihat artefak-artefak yang ada. Oke guys, sekarang kita ada di ruang pameran random. Yuk kita lihat apa aja koleksi yang ada di dalam. Let's go. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali koleksi-koleksi rendang dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Nah guys, ternyata rendang itu banyak jenisnya loh, nggak cuma rendang daging, yaitu ada rendang ati, rendang paru, rendang itik, dan lain-lainnya. Hai teman-teman semua, kali ini kita bakal masuk ke ruangan pameran kerajinan yang berisi kain-kain atau tekstil. Nah, mari kita masuk. Nah, teman-teman, di sini juga ada loh ruangan yang berisi alat peraga yang bisa kita cobakan. Kalian tahu nggak sih, di sini juga ada koleksi hewan-hewan yang katanya terbuat dari kulit hewan yang asli. Nah, setelah kami berkeliling-keliling museum ini, selanjutnya kami diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu orang yang bekerja di museum ini. Nah, ayo teman-teman semuanya, mari kita dengerin wawancaranya. Sebelum kami memulai acara ini, Bu, apakah boleh, Bu, kami bertanya dulu mengenai nama Ibu, serta jabatan. Perkenalkan, nama saya Sri Ramayani Esbung. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Tertentu di PT Museum.
Kalau boleh tahu juga Ibu, lama bekerja di museum ini atau sudah berapa lama Ibu menjabat di museum Ibu? Kalau di Museum Aditya Warman sejak tahun 2022. Sebelumnya saya di Dinas Kebudayaan. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya Bu. Yang pertama Ibu, sejak kapan Museum Aditya Warman berdiri Ibu, dan apa sih Bu tujuan utamanya didirikan Museum Aditya Warman? Kalau Museum Aditya Warman ini berdirinya dari tahun 1973, cuman diresmikan 16 Maret tahun 77, dan itu atas gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Dr. Syarif Tayyip. Waktu itu museum ini masih dikelola oleh pusat, dan kenapa ini didirikan karena pemerintah melihat potensi warisan-warisan budaya Minangkabau ini banyak, dan sejarah-sejarahnya juga banyak, peninggalan-peninggalan juga banyak, namun wadahnya belum ada. Maka didirikan museum di mana yang bisa melindungi, merawat, sekaligus memberikan edukasi nantinya kepada generasi. Jadi museum ini merupakan tempat wisata edukasi gitu. Jadi Bu, kami kemarin juga udah sempat keliling-keliling juga sebelumnya Bu. Nah itu kan banyak koleksi juga Bu. Kalau boleh tahu Bu, itu beberapa koleksi itu dapatnya itu dari mana? Kebetulan koleksi di Museum Aditya Warman ini, untuk cara mendapatkannya itu, jadi kita pernah adanya sengaja koleksi, kita pernah beli, namun sekarang sudah tidak beli. Mungkin saat itu di saat masih dipegang sama kementerian. Cuman semenjak otonomi daerah, Museum Aditya Warman ini dikembalikan ke pemerintah daerah untuk dikelola. Lalu juga pernah kita mendapatkan hibah untuk koleksi-koleksi di sini. Ada juga pemberian langsung dari pengunjung, itu seperti keramik. Itu biasanya dari pengunjung dari luar yang melihat, mereka kasih, karena kan rata-rata untuk keramik itu kan dari Cina gitu. Terus ada juga yang pemberian masyarakat, misalnya nih kayak kita sendiri mungkin di rumah, atau kalian yang mungkin masih merasa ragu ini benda ini termasuk bernilai nggak ya, bisa saja kalau untuk benda itu keramik bisa dilihat dari paling bawah, itu biasa ada tahun produksi. Nah, kita juga ada program seperti itu, kita ke masyarakat, kita tanya, selain kita tanya koleksi kita yang ada di museum, ingin memperbanyak lagi informasi, kita tanya lagi, Ibu ada nggak ini? Kalau ada boleh nggak kami ke museum? Nah, kami rawat, kami simpan, dan memang untuk mendapatkan dari masyarakat agak susah, karena mayoritasnya masyarakat kita sama seperti kolektor barang di rumah. Mereka takut benda mereka dijual, padahal kita tidak memperjualbelikan barang antik, kita menyimpan, merawat. Nah, kalau kotor kita bersihkan. Kalau boleh tahu Ibu, dari berbagai macam jenis koleksi-koleksi yang ada di museum Ibu, biasanya kalau pengunjung itu cenderung menggemari atau menyukai gitu Bu, koleksi-koleksi yang seperti apa Bu? Kalau pengunjungnya itu siswa, itu kalau kita lihat kecenderungan mereka itu lebih suka ke koleksi biologika kami atau binatang-binatang. Kalau dari masyarakat umum mungkin yang lebih dewasa, itu kalau kami lihat kecenderungannya mereka suka dengan koleksi perhiasan. Kalau boleh tahu, ini bangunan itu terinspirasinya dari mana Bu? Semenjak dipegang sama kementerian ini banyak dia kita pegang, belum pernah sama sekali. Paling kita paling kalau sedikit ada yang retak atau apa paling gitu. Kalau yang rumah gadang itu terinspirasi dari bangunannya berbentuk rumah gadang tapi fungsinya bukan rumah gadang, modelnya ya namanya Gajah Haram. Nah tapi kita bukan mengambil nilai rumah gadang seutuhnya. Semua pajangan yang di museum tidak boleh disentuh. Kenapa? Itu ada kaca atau pelindungnya itu tadi tidak boleh disentuh. Dan untuk kalian yang ingin mengambil foto pun tidak boleh memakai flash, karena cahaya yang terpantul dari kamera handphone yang terang-terang itu akan sangat sensitif untuk koleksi kami. Dalam kaca itu hanya ada sedikit lampu sorot kecil yang redup, itu memang itu untuk tingkat cahaya seperti itu padanya. Jadi nggak boleh yang terang, akan merusak akan merusak koleksi. Untuk pegang pun kita harus pakai sarung tangan medis, karena keringat dari kulit akan merusak juga koleksi. Apalagi misalnya ada yang dari tembaga, ada yang dari perak, nah itu apalagi ada yang dari kain, itu akan merusak karena usianya udah lain. 2009 ya, itu kan terjadi gempa di kota Padang. Nah itu bagaimana gempa tersebut mempengaruhi koleksi-koleksi yang ada di museum ini? Gempa di museum tersebut sangat berdampak bagi museum. Nah mungkin kalau kalian sudah menelusuri museum, kalian pasti pasti akan melihat pameran keramik. Nah itu adalah salah satu kenapa kami angkat temanya yang kami itu untuk mengingat kembali peristiwa gempa 30 September 2009 yang mana keramik dari koleksi Museum Aditya Warman itu banyak yang pecah. Itu amat sangat banyak pecah karena mereka kan dulu untuk alat pajangnya kan baru cuma seperti rak
belum seperti sekarang mungkin ya, belum. Kalau sekarang alhamdulillah tempat penyimpanan koleksi kami itu sudah seperti berangkas tapi ukuran besar. Jadi insya Allah kalau ya walau terjadi goncangan, insya Allah tidak seperti waktu disimpan di rak gitu, agak sedikit kokoh, dan untuk ini pun disimpannya nggak di atas, kita taruhnya di bawah, dan itu pun dalam box container. Dan sekarang kita sudah punya backup data kami yang sudah kita buat aplikasinya, namanya Sistem Informasi Koleksi Museum. Di situ kita memasukkan kembali koleksi museum lengkap dengan datanya, walaupun belum sepenuhnya. Untuk yang tadi pertanyaan, seberapa besar pengaruh gempa terhadap koleksi museum, itu sangat besar, karena sangat banyak yang pecah. Sampai UNESCO pun turun tangan, karena ini sangat termasuk kan benda yang dilindungi, cagar budaya, warisan budaya kita. Otomatis kita untuk kesini nggak boleh sembarangan orang yang masuk. Makanya cuma UNESCO dan tim museum yang bisa merangkai dan mendatangkan kembali koleksi-koleksi yang pecah gitu. Kalau boleh tahu, nah, koleksi-koleksi itu terbuat dari bahan apa? Terus cara pembuatannya itu mungkin ada yang tradisional kah atau ada yang modern kah? Kalau bahannya itu macam-macam. Kalau misalnya yang koleksi binatang itu kan otomatis itu adalah binatang asli yang diawetkan. Asli. Jadi kulitnya itu asli. Makanya kalau untuk koleksi binatang harus ada suhunya. Nggak boleh panas, karena kalau panas binatang ada bulunya itu akan berkutu, akan rusak, akan rontok. Makanya di dalam ruangan atau tempat pemajang itu ada AC. Jadi berkutunya nggak ada. Itu kan asli. Gitu. Dan memang kalau untuk perawatannya agak sangat susah kalau untuk yang juga binatang. Kami masih sedang menggali informasi cara untuk merawat koleksi binatang, karena untuk tenaga konservator kami itu tenaga yang membersihkan, melakukan perawatan koleksi itu namanya konservator, belum bisa belum mendapatkan ilmunya untuk pembersihan atau perawatan koleksi binatang. Ada lagi tekstil, itu seperti songket. Pembuatannya otomatis dari pengrajin songket ya, karena yang kami dapat bukan barang baru. Yang kami dapat adalah barang-barang yang sudah lama gitu. Yang tadi emas sudah, tembaga, ada juga tidak dari batu seperti yang di taman. Mendir kan juga dari batu, arca-arca tersebut, walaupun kalau arca itu replika, karena yang asli yang arca yang tinggi, patung Derau ini yang tinggi yang asli itu hanya ada di Museum Nasional. Kita cuma mendapatkan replikanya. Yang terbuat dari plat itu pesawat itu asli. Itu pemberian dari TNI, Angkatan Darat. Sampai pelurunya pun masih ada, kita simpan. Peluru, terus ada lagi yang satu lagi martil yang bulat, itu kita simpan juga. Dulunya kita pajang, cuma pernah hilang, dicuri. Kan kalau yang asli-asli seperti carano, perhiasan, itu asli semua. Yang kalian lihat di ruang perhiasan, terus yang kalian lihat di atas rumah badan, itu semuanya asli kecuali yang ada pisang. Itu replika semua kita bikin. Termasuk yang ruang pameran kandang itu replika, itu bukan asli ya. Terus yang di lantai yang di bawah itu kami ada lihat, dan kami cobain juga tuh kayak ada teknologi. Oh, yang di bawah sini Ada yang juga yang komputer itu Bu. Kalau terkait itu teknologi itu didapatkan dari mana? Oh iya, kalau yang kalian lihat yang tadi yang kayak kalian lihat udah besar, itu bukan polisi, itu namanya alat peraga. Yang di samping ruang pameran manuskrip atau disatunya yang di bawah ini, itu namanya Pusat Informasi Teknologi Sains dan Teknologi. Itu kita dapatkan adalah pemberian dari Balitbang. Terus ada labirin, tapi khusus anak SD. Karena kalau kalian kami sama aja kelihatan. Kalian logonya itu begini. Kalau anak TK, anak SD pasti akan kebentur kepalanya di kaca, di cermin. Terus selain labirin itu ada tebak tanggal lahir. Iya Bang. Nah itu walaupun kalian tidak kenal nih, misalnya saya nih nggak kenal kalian, saya bisa tebak tanggal lahir kalian. Itu tanggal ya, bukan tahun atau bulan, tapi tanggal. Itu ada perhitungan dari sains, itu ilmunya fisika gitu kan. Terus sebenarnya kita ada lagi di ruang pameran di belakang, cuma karena kita ada pekerjaan pagar, kalau kalian ada silakan. Itu namanya Pusat Informasi Geologi. Kalau yang di belakang itu mengenai batu, itu dari Kementerian ISDN bantuannya. Itu bagaimana terjadinya batu, segala proses alam, gempa bumi dan gunung meletus, itu di sana diceritakan. Bu, di museum ini kan ada banyak koleksi Bu. Mana cara pihak museum ini untuk perawatannya Bu? Misalnya untuk mengatur suhunya Bu, atau cara meletakkan benda itu Bu? Kalau untuk suhu, otomatis kita ada namanya ruang penyimpanan koleksi. Jadi setiap koleksi itu kita simpan di raknya masing-masing sesuai dengan jenisnya. Oke, kita simpan juga, tapi tetap dengan suhu yang sudah ditentukan. Ada pengaturan suhunya. Sekali lagi, karena koleksi ini adalah barang magna. Kalau kondisi ruangannya panas, itu akan mempengaruhi koleksi kami. Jadi misalnya kalau pagi sampai sore kita aktifkan AC, karena kita ada di kantor, nanti malam kita ganti lagi dengan pengaktifan pengatur suhu dari alat yang lain. Jadi malam kita nggak aktifkan AC, jadi penggantinya itu. Dan untuk untuk perawatan itu juga macam-macam.
Terus satu lagi apa sih Bu yang digunakan namanya? Kita ada memakai, pertama kali kita harus pakai sarung tangan dulu karena kita akan berbau dengan zat kimia. Ada aseton, ada alkohol juga yang 70%. Nah, terus kita juga pakai masker, pakai baju lab juga karena kan nanti tersentuh nih gitu. Makanya kalau untuk yang baru kali kita nggak boleh ikut untuk membersihkan. Apa nih pesan Ibu untuk generasi muda tentang pentingnya melestarikan budaya Minangkabau? Oke, pesan saya berharap generasi muda itu tidak lupa dengan identitas diri kita sebagai budaya masyarakat Minangkabau. Kita itu budaya yang berlandaskan ASSBK, Adat Desa-Desa Bahasa Tidakula, dan kita berharap dengan adanya museum di Provinsi Sumatera Barat, generasi muda sering-sering berkunjung ke Museum Aditya Warman, bukan hanya sekedar berwisata. Kita berharap juga generasi muda sekarang juga tahu nih sejarahnya budaya Minangkabau itu seperti apa dulunya, peninggalan-peninggalan dari Minangkabau itu seperti apa, pahlawan-pahlawan Sumatera Barat atau Minangkabau itu seperti apa. Makanya kita berusaha memberikan informasi, edukasi ke pengunjung dengan informasi yang benar. Jadi ketika orang datang ke sini mereka cuma tidak hanya sekedar melihat, tetapi mereka mendapatkan edukasi setelah keluar dari museum. Jadi mereka tidak kosong lah keluarnya, tahu. Ya mungkin kalau anak PKSD oke lah ya, karena mereka belum paham. Tapi kalau generasi seperti kalian nggak mungkin lah keluar terus pulang ditanya dari mana museum, apa sih nggak tahu, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi setidaknya kalian baca tuh narasi yang ada di setiap koleksi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nah, akhirnya selesai juga ya wawancara kita dengan ibunya. Selanjutnya kita akan pulang. Hai guys, mungkin sekian dulu ya vlog dari kelompok kami. See you dan bye-bye.